sebenarnya banyak banget band bagus yang Kok yang main itu aja gitu? kira-kira gitu ya. Pengen ada sebuah kemarahan di sela-sela kesedihan gitu. Oh, Keren kan? oke. Baru dapet ya. baru dapat. Iya. Silakan yang jawab nih. Gue kering nih tadi ngomong. Saya habis operasi Amanda. Operasi Amanda. Soalnya dia nggak ada di grup yang gue ada. Oh gitu. Iya. Jadi gue di grup sendiri. Lah kan apa gitu? Iya, benar. Apaan sih gue? Hursa hadir di Interlude untuk ngebahas album terbaru mereka, Katarsis. Band yang suka dengan ketukan ganjil ini cerita tentang tantangan untuk meramu lagu yang ternyata sulit juga untuk dibawain live. Juga ngebahas tentang keresahan mereka terhadap kondisi industri musik Indonesia saat ini. Dengerin obrolan lengkap Interlude hanya di aplikasi Noise. Pastinya gratis apps-nya. Sebelum kita lanjut videonya, langsung yuk subscribe, like, dan tinggalin komentar ya setelah selesai nonton video ini. Terima kasih. Dan sekarang ada Hursa di sini. Yeay. Halo. Apa kabar Hursa? Baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Masa gue sendiri. Siap. Tepuk tangan. Support. Hursa. Hursa ini apa sih? Kita nyebutnya pop turbo. Jadi kita bikin menamakan genre kita sendiri. Pop turbo. Zaman dulu zaman poster gue ingat ada band namanya Babi Turbo, men. Kalau ini genrenya pop turbo. Babi Turbo gue pakai nama itu buat main CS dulu, nickname. Iya. Babi Turbo. Iya beneran. Babi Turbo. Abang gue Babi Air. Nah ini ngeri ngomongin CS. Ini keluarga lu babi semua ya. Iya bener. Dan gue bisa lihat ya, dan gue dengar gitu, setiap personel tuh kontribusinya besar banget gitu. Bener. Ya jadi tidak ada yang dominan salah satu, tapi semuanya nih tiap personil kayak ngeluarin kemampuan terbaiknya untuk di lagunya Hursa. Apa emang seperti itu konsepnya, lu kayak lu keluarin skill lu semua deh untuk lagu ini kayak gitu gak sih? Oh langsung. Nah jauh. Emang Gol nih kayak kita sotoy aja sih. gue pikir tadi dia ekspresinya ini belum seberapa. Tunggu aja nanti. Jadi Gimana? beban ya. Gimana? Ya apa ya? Lupa pertanyaannya pas kan. Gue udah tahu nih. Enggak, lo maksudnya tadi yang skillful semua dikeluarin dari personilnya atau gimana ya memang konsepnya? Lagunya tuh terdengarnya tuh kesannya kan jadi agak isiannya banyak dan terdengarnya mungkin untuk awam kali agak rumit gitu sebenarnya untuk isiannya. Sebenarnya dibilang kita suruh skillful itu juga enggak juga. Oh, iya, Cuma ya pada akhirnya dibebasin Oh, gitu. oke. Keluar hasilnya gitu. Tapi tetap ntar si masing-masing lagu tuh ada itunya sih apa? Kita punya tanggung jawab sama lagu satu. Lagu yang ini siapa? Iya, Dia iya. yang nentuin isian lu jangan gini. Jadi gitu ya. kalau kita komparasikan album 1 dan album 2, album 1 tuh karena kayak kan gue sama Irfan udah ngeband lama lah sebelum bareng-bareng sebelum Hursa udah berapa kali gitu. Sebelum 1000 tahun sebelum Masehi. Iya. Waktu masih Neolitikum berewokan. Nah, gue tuh baru kenal sama Goldie emang pas bikin project Hursa ini sama Gala juga. Jadi kalau bisa gue bilang album pertama tuh mungkin masih banyak yang nggak segen untuk kayak mengeluarkan skill aslinya atau ide-ide. Padahal lu otoriter ya. Sangat. Gue sangat otoriter. Ya, lu sangat otoriter nih. Tapi album kedua anak-anak udah berani ngelawan nih ya. Nah, intinya album pertama tuh lebih banyak, maksudnya gue masih sering direct lah kayak Ya. begini gitu. Nah, cuman album kedua mungkin udah kenal, udah tahu gimana cara Ya. membuat rumusan lagu di Hursa. Ya. Plus kebetulan pandemi, jadi emang waktu itu kita ngerjainnya dari rumah masing-masing kan. Jadi kayak Ya. yang punya lagu ngasih materi ke anak-anak, ya udah Irfan mau ngisi gimana, kirim, gue mau ngisi gimana. Misalkan yang bikin lagu Gala gitu, gue ngirim ke mereka ke Gala, nanti dia yang adjust gitu kayak pengen, oke gini gitu. Jadi intinya lebih mengeluarkan skillfulnya tuh sebenarnya di album kedua gitu, maksudnya skillful masing-masingnya. Penulisan Hursa di dalam puisi itu juga bias juga, cuman kita menyimpulkannya bahwa ini mungkin menyemangati. Jadi konteksnya waktu itu adalah mengkomparasikan teknologi kendaraan yang sudah mutakhir sama kayak Delman atau Beca dan lain-lain gitu. Jadi kayak kenapa ketawa? Irfan kayak gak setuju. Ketawa terus. Sangat setuju juga. Oh, Sangat setuju. setuju, tapi emang dia gitu. Kalau setuju ketawa. Afirmasi positif. Bener. Iya. Oke. Nah terus udah akhirnya, nah itu kan di situ intinya kita sempat deh Hursa kali ya gitu. Maksudnya dengan kalimat yang menurut kita positif gitu. Terus
Tapi masih belum yakin. Jadi Ya. intinya simbol di puisi itu tuh kayak ada kuda dan lain-lain kan. Udah nih kita belum ketok palu pas itu. Kita nyebrang tuh makan warteg dulu, makan warteg. Nah pas lagi makan warteg ada Orek. oh iya orek. Sama sambal kentang gue biasanya. Tapi gue bingung nih kenapa kering kentang dinamakan kentang Mustafa ya? Nah itu dia tuh. Waduh, nggak ya. Mungkin para noise ada yang tahu jawabannya. Silakan tulis di kolom komentar Tolong di kenapa komen. Kenapa dinamakan Mustafa? kentang. Iya, Mustafa. kenapa Kering kering kentang kentang tuh? Mustafa. kering Ya, kentang silakan para Mustafa? noise. Yang benar dapat CD-nya Hursa. Bener. Kalau ada. Kenapa nggak kenapa nggak kering kentang Orlando gitu atau Najib gitu kan? Iya. Mungkin yang punya Pak Mustafa dulu. Mungkin ya, gue nggak tahu nih. Mungkin. Nah, Penting banget ya. Oke. Terus. pokoknya lagi makan di situ ada lukisan kuda. Lukisan Oh, kuda lo gitu. kayak melihat tanda-tanda ya? Bener, nih Iya. kayaknya Kuda-kuda gitu Iya, ya. ini kayak kode semesta alam nih ya. gitu ya. Udahlah akhirnya gara-gara lukisan. Emang kita pemuja lukisan kayaknya jadi kayak gara-gara lukisan jadi yakin gitu. Oke. Harusnya kan semua karena Allah ya. lagi. Kalau gue ngerasanya untuk bikin lirik di musik Hursa gue nggak ngerasa nyaman dengan menggunakan kata-kata yang lumrah gitu kayak misalkan aku mencintaimu setiap pagi gitu tapi sore enggak gitu kan maksudnya nggak bisa gitu Kayaknya rasanya belum ada yang bikin lirik kayak gitu. nggak ada ya nggak ada. Baru lu tadi. Boleh juga ya ya pokoknya gue ngerasa nggak bisa kayaknya gue nggak cocok deh bikin lirik dengan musik yang ada di Hursa tuh Oke. pakai kata-kata yang Eksplisit aja iya gitu. gitu pengertian. makanya akhirnya gue nyoba pakai kata-kata yang tidak sering digunakan lah ya maksudnya nah itu gue ngerasa oke gue nyamannya menggunakan kata-kata ini nih untuk bikin lirik di sini kita melakukan regulasi yang nggak bikin lagu bayar sewa studio beneran Buat rekaman. Tapi lu punya standarnya nggak lagunya harus seperti ini? Ntar pada ya udah daripada gue bayar gue bikin lagu asal gitu. enggak tetap aja kalau kurang juga ditolak gitu maksudnya Nah itu siapa yang nentuin itu kurang? enggak biasanya sepakat biasanya Voting. biasanya Oh, voting gitu. bener voting Ribet juga band le. Ribet. Karena menurut gua dalam menemukan sebuah mufakat itu harus Weh. ada woi. Musyawarah. Enggak ya benar-benar. Gitulah. Hela itu kan tentang dari ceritanya dasarnya itu kan tentang seseorang yang tersesat lah gitu ya. Jadi Gue pikir kayak temen lu hijrah gitu. oh, set ya, set. Ya, oke, terus. Iya. Nah justru gua berharap dia hijrah dengan lagu ini gitu. Oh gitu. Iya. Oke terus. Intinya dia tersesat lah ya maksudnya menurut gua terlalu kelam gitu hidupnya gitu. Nah terus Siapa? yang mau tahu subscribe dulu. Ada biaya premiumnya? Ada. Oke, yang konten berlangganan nih. Iya, konten berlangganan. Iya, pokoknya intinya, nah karena berbasic sekelam itu lagunya menurut gua, ya akhirnya emang gue pengen bikin yang apa sih, bukan halu ya, kayak ngambang-ngambang gitu yang isu, ya gitu yang tadi lu shoegazing bilang lah, gitu. Oke. Emang pengen moodnya tuh di situ gitu. Kayak rasanya perjalanan spiritual gitu apa gitu? Iya benar. Apaan sih gue? Ya maksud gue bener-bener maksudnya kayak emang gue pengen menyampaikan moodnya tuh biar orang juga tahu kalau sedih juga ya gitu rasanya gitu. Oke. Gitu. Nah, ini part yang menarik buat gue gitu. Ibaratnya lagi klimaks nih, Iya. terus secara mixingannya Dihilangin. ini lu hilangin gitu. Itu kenapa lu mengambil Iya. Itu menyambut liriknya kan semoga kau pulang ke rumah jadi di tengah kekeosan hidupnya dia di oke. sub gitu semoga pulang ke rumah gitu. Oh jadi ketika dia lagi Loh. Lu juga baru tahu Van? Enggak. Mereka harus tahu. Tahu. Bener. Karena ini briefing di grupnya udah ada di situ. Maksudnya, gue gini ya maksudnya begini ya gitu loh. Ya karena gue juga itu kan kayak ibarat lo melodinya tuh kayak klimaks buat Iya, gue iya, ya. iya. Tunun, tapi tiba-tiba langsung langsung diredupin Iya, diredupin, gitu. iya. Jadi kayak langsung lagi terbang langsung terjun ke bawah Iya. gitu. Sebenarnya itu ya menggambarkan itu maksud gue dengan kondisi kehidupan lagunya yang orangnya gitu yang Iya. chaos banget. Ya. Dengan harapan lagunya kan semoga kau pulang ke rumah ya jadi ya berharapnya dari Lo udah fly gitu. Iya lagi kisru-kisru banget nih hidupnya nih das gitu Terjun diturunin. bebas. Iya. Balik lagi ya. Iya. Baru tahu? Udah tahu. Soalnya dia nggak ada di grup yang gue ada. Oh gitu. Iya. Jadi gue di grup sendiri. Lah kan Ngapain gue bikin grup ya? gue pernah baca katanya ya feel dan sound lo itu rasanya ya kayak Queen ada beberapa di beberapa Oh, iya? lagu gitu. Nggak Gue tahu baru ya. tahu nih yang ini nih. Malah Ini di grup mana nih bahasa nih? Ini di grup mana nih? Itu ada di grup gua. Di grup gua sama Irfan sama Iya. Bang. Itu ada. Iya
Iya. Gue udah lama nggak denger lagu yang intronya agak panjang. Iya. Iya. Gue pernah interview sama Padi waktu itu. Pio juga bilang gitu, wah lagu sekarang mah udah nggak pakai intro, dia bilang. Ini cukup mengobati kekangenan gue sama lagu yang intronya di depan tuh agak panjang gitu. Tapi banyak yang kontra juga sebenarnya. Kenapa? Kayak orang juga beberapa ada juga yang nggak suka loh dengerin intronya kepanjangan. Kebanyakan orang tuh pengen denger langsung lagunya. Orang zaman sekarang nggak sabar ya. Iya. Iya sih. Makanya gue lahirnya tahun 86. Udah tahu. Ya itu mengobati gue juga dengan lagu yang udah lama nih gue nggak denger lagu intro yang panjang. Iya. Sama ini gue juga bisa menangkap kenapa lo membuat genre lo adalah pop turbo. Walaupun musik lo secara hitungan rumit ya untuk dibawain gitu, tapi lo memilih nada-nada vokal yang menurut gue mudah untuk dinyanyikan. Apakah itu juga alasan lo memilih Neda sebagai kolaborator di lagu ini lebih dapat kesan popnya atau gimana? Silakan jawab nih. Gue kering nih tadi ngomong. Saya habis operasi Amanda. Habis operasi apa? Gue aja yang jawab. Kalau ada yang mau. Irfan. Ya kebetulan emang waktu itu sebenarnya lagu udah jadi, tapi kita masih mencari tahu siapa nih kira-kira yang cocok untuk nyanyi lagu ini. Dan kebetulan yang paling yang paling Possible. yang paling possible akhirnya ya Neda, dan secara vokal, secara aksesibilitas. Iya. Dibawain nih nongkrong di warung kagak bisa bawain lagu terus saya. Iya, orang kita aja kita aja manggung sendiri juga salah-salah gitu. Kayak beban sendiri. Repotin diri sendiri. Iya, bener setuju gua. Beneran. Sama gue mikir nih kalau misalnya lo berempat ada yang nggak bisa gitu. Iya. Lo cari auditional gitu. Mereka bakal ini nggak latihannya butuh effort yang lama nggak? Karena kan nggak gampang lo bawain lagu Hursa kan. Kayaknya asal waktunya cukup dia sama. Iya. Waktu ya para noise ya. Waktu loh. Tadi kan misalnya di verse-nya gitu. Na jengjet. Jadi jengjet gitu. Terus berubah Nah, di ref juga berubah. Gue tuh kebayang misalnya yang nonton lo lagi itu. Jogetnya. Terus lo kenceng lompat-lompat diem lagi. Lompat-lompat diem lagi. Tapi ini masalah pergerakan orang joget nonton Hursa ya. Iya. Itu kendalanya bukan penonton doang loh. Lu juga? Gue juga. Maksud gue kayak gue kan kayak aduh gitu loh. Kayak gimana nih gitu. Koreonya harus Benar, bener-bener ya. iya. Nah ini juga yang salah satu yang menarik buat gue. Lu gak punya basis ya? Nggak ada. Dia basis gue nih Hursa. Kan Basis Sin Hursa. kan, Iya. Sin. Tapi kan secara pekerjaan basis hitungannya. Iya tapi kan gak tahu ya. Menurut gue isiannya tuh tidak terlalu rapet gitu untuk bassnya ya. Ya. Iya. Emang Iya. sengaja. Maksudnya karena kita udah ada kerumitan di time signature yang berubah. Udah ada kerumitan di Kok lu ketawa? Jadi lu gak mau rumit ya gitu ya? Ya bukan maksudnya kalau kita menambah kerumitan lagi kan gitu. jadi nggak friendly untuk didengar. Jadi maksudnya makin rapat. Iya, terlalu rapat. Iya. Sebenarnya konsep nggak ada basis yang akhirnya dialih fungsikan menjadi Evan. synth bass itu Iya. salah satu konsep dari awal yang kayak emang gue nggak mau juga deh ada basis yang apa sih namanya electric bass gitu. Yang biasa gitu ya? Iya, Yang emang salah konvensional satu gitu ya? iya emang salah satu yang pengen dikonsepkan gitu. Jadi emang nggak mau pakai basis. Terus vokalisnya juga main alat. Jadi gue juga nggak pengen punya vokalis yang cuma megang mic doang gitu lah kayak. Jadi kayak oke keren juga deh looks dari depan tuh kalau vokalisnya sambil main keys juga. Semua gitu. sibuk ya jadinya. Iya. Semuanya sibuk. Iya, Iya, main, semuanya semua sibuk. main. Bener sibuk ngitung, sibuk main gitu. Itu. Kalau buat gue ya gitu. Ini kan sebenarnya lagunya moodnya ya, Iya. bukan temponya. Moodnya tuh ballad menurut gue. Bener. Tapi lu kasih distorsi di situ. Iya, betul. Sebenarnya juga tadi ada beberapa part yang dari first pre-chorus tuh temponya turun. Jadi biasanya hal-hal itu yang menurut gue unik dan sulit gitu di lagu ini gitu. Oke. Nah kalau gue pertanyaan gue kenapa lu kasih distorsi dulu sih maksudnya? Gak tahu emang Kepencet pengen aja gitu. Kepencet tapi sampai habis. Gitu. Gak tahu emang pengen kayak nggak harus semua lagu sedih di. Lu menangkap kontras, emang lu pengen bikin kontras gitu? Apa bikin orang kok diginiin sih gitu? Apakah lu pengen nangkep kesan orang yang denger kayak gitu nggak? Enggak juga sih emang pengen Lu distorsi aja gitu rasanya pengen oke. pengen ada sebuah kemarahan di sela-sela kesedihan gitu. Oh, Keren oke. nggak tuh? Baru dapet ya. baru dapat. Iya. Gue malah lagu kayak gini malah mereka yang kenalin. Hursa. Oh, Baru pertama gitu. gue main. Sebenarnya lu kayak nggak main gayanya nggak Nggak. seperti ini ya? Enggak. Enggak jazz banget ya. Jadi bang. Dipaksa. Coba pakai mulut deh, mulut contohin. Jazz banget. Gue nurut kan? lagi ya. Iya benar. Kenapa Van? Lagu Hursa Karena gitu. apa ya? Di refnya itu buat gue membakar semangat aja sih. Oh gitu. Nah, kalau menurut gue.
Kalau ketika dengernya dan ketika membawakannya apalagi. Ini energinya paling menampol yang lu rasain ya. Betul. Oke, kalau gue denger di awal pertama intro gue langsung inget lagunya Anggun, Snow in Sahara gitu. Keren. Iya. Nah, ketika lo bilang lo suka Mew, ini menurut gue berasa banget Bener influence banyak yang ini juga waktu ini rilis. Intronya terutama. Iya, yang pas yang gitar dan synth digabungin Iya, itu iya, kan, betul. itu tuh, wah ini Mew juga. Tapi sebenarnya ref juga. Iya. Makanya ketukan ganjilnya juga lo pakai. Mew kan juga Banyak gawat banget juga, kan iya. drummernya kan. Iya. Oke, jadi udah kebayang sih kalau dari gue ya, maksudnya dari referensi lo masing-masing, ya memang itu lo bawa banget ke dalam musiknya Hursa dan bisa dilihat bahwa setiap personil di sini diberikan kebebasan ya untuk lo mengekspresikan apapun yang lo punya ketika membuat karya dalam Hursa, seperti itu mungkin ya. Iya. Ini gue waktu itu sempat menjadi salah satu keresahan gue gitu kayak sebenarnya banyak banget band bagus yang Kok yang main itu aja gitu? kira-kira gitu. Maksudnya kayak kalau gue lebih pengen yang kayak banyak banget band yang bagus tapi kayak karena dia nggak ada akses, nggak ada punya Kesempatan. teman Networking. besar, jadi kayak ya nggak kemana-mana gitu kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya gitu sih kayak gitu sih. Iya, hati-hati sekali saudara. Iya juga nih. Kira-kira tapi itu keresahan gue banget sih waktu adalah tahun-tahun lalu gitu kayak ketika mau Hursa mau rilis juga.